Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah, Prodi Pendidikan Kimia, kelas B, kelompok 1. Di sini saya akan membahas materi mengenai balok kaca dan juga prisma. Peristiwa balok kaca dan prisma ini termasuk dalam materi pembiasaan cahaya. Pembiasaan cahaya merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya saat melewati bidang batas dua medium bening yang berbeda indeks biasnya atau tergantung dari kerapatannya, sehingga cahaya diteruskan atau dibiaskan menembus medium kedua. Perbedaan dari pembiasaan dan pemantulan adalah pemantulan cahaya, yaitu suatu peristiwa cahaya yang dating dengan besar sudut sinar dating tertentu mengenai suatu benda. Cahaya dipantulkan lagi dengan sudut sinar pantul sebesar sudut sinar dating, atau jika pemantulan sempurna. Singkatnya yaitu cahaya pembiasaan diteruskan, sedangkan pemantulan cahaya-cahaya hanya memantul. Hukum yang berlaku pada percobaan ini yaitu hukum Snellius. Hukum ini menyatakan bahwa nisbah sinus sudut datang dan sudut bias adalah konstan yang tergantung pada medium. Perumusan lain yang ekivalen adalah nisbah sudut datang dan sudut bias sama dengan nisbah kecepatan cahaya pada kedua medium, yang sama dengan kebalikan indeks bias. Bunyi hukum Snellius yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak dalam satu bidang datar. Balok kaca atau kaca pelan paralel adalah benda yang terbuat dari kaca berbentuk kubus dengan 6 sisi yang rata dengan sisi yang berhadapan sejajar. Bentuknya lempeng tipis seperti batu bata atau korek api. Ia memiliki ketebalan tertentu yang sering dilambangkan dengan huruf D. Peristiwa yang terjadi ketika seberkas sinar melewati sebuah kaca pelan paralel adalah sinar tersebut akan mengalami pergeseran. Cahaya atau berkas sinar akan mengalami 2 kali pembiasaan oleh 2 medium yang berbeda kerapatannya. Berkas cahaya dari udara yang masuk ke dalam kaca akan mengalami pembelokan. Peristiwa tersebut disebut pembiasaan cahaya. Hal ini disebabkan oleh medium udara dan medium kaca karena memiliki kerapatan optik yang berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiasaan cahaya terjadi akibat cahaya melewati 2 medium yang berbeda kerapatan optiknya. Sinar bias akan mendekati garis normal ketika sinar datang dari medium kurang rapat atau udara ke medium lebih rapat atau kaca. Sinar bias akan menjauhi garis normal ketika cahaya merambat dari medium lebih rapat atau kaca ke medium kurang rapat atau udara. Kemudian prisma. Prisma ialah sebuah zat bening yang dibatasi oleh 2 bidang datar. Apabila seberkas sinar datang dari medium renggang atau udara menuju medium rapat atau bidang prisma, akan dibiaskan mendekati garis normal. Selanjutnya, berkas sinar tersebut dari medium rapat atau bidang prisma menuju udara atau medium renggang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Kali ini saya akan membahas mengenai fenomena-fenomena apa saja yang terjadi pada pembiasaan cahaya. Yang pertama, peristiwa terjadinya fata morgana. Fata morgana merupakan sebuah istilah kepada suatu hal yang bersifat khayal yang tidak mungkin dapat dicapai, karena memang peristiwa ini diambil dari gejala optik yang menyebabkan suatu permukaan yang sangat panas atau memiliki suhu panas, tampak berkilat seperti ketika melihat permukaan air. Fenomena fata morgana biasanya terjadi di tanah atau bidang yang luas dan panjang seperti jalan aspal, padang pasir, atau padang es. Sebagai contoh, pada waktu siang hari yang panas terik ketika kita sedang berada di pinggir jalan raya beraspal, kita memandang jauh ke jalan raya, ternyata terlihat seperti ada air di atas aspal. Kemudian setelah kita dekati, ternyata air tersebut tidak ada. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah,
Pada siang hari yang panas, cahaya matahari mengenai aspal sehingga permukaan aspal menjadi sangat panas. Karena aspal menjadi panas, maka lapisan udara yang dekat dengan permukaan aspal menjadi panas juga, sehingga kerapatan optiknya menjadi lebih kecil atau renggang. Kita sebut saja lapisan udara dingin. Sementara itu, lapisan udara yang letaknya beberapa sentimeter di atas lapisan udara panas tersebut memiliki kerapatan optik yang lebih besar atau rapat. Kita sebut saja lapisan udara panas. Nah, pada pembiasaan cahaya, jika sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat atau renggang, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya seperti ini. Sinar satu datang dari lapisan udara dingin menuju lapisan udara panas, maka dibiaskan menjadi garis normal. Hal ini karena kerapatan optik lapisan udara dingin lebih besar daripada lapisan udara panas. Nah, kemudian sinar 2 datang dengan sudut datang lebih besar lagi, sehingga sinar dibiaskan sejajar dengan bidang batas antara lapisan udara dingin dan udara panas. Sudut datang sinar 2 ini merupakan sudut kritis, yaitu sudut datang yang menghasilkan sudut bias sebesar 90 derajat. Kemudian, sinar 3 datang dengan sudut yang datang yang lebih besar lagi dari sudut kritis sinar 2, sehingga sinar tidak lagi dibiaskan melainkan dipantulkan. Peristiwa ini dinamakan pemantulan yang sempurna. Apabila semakin banyak sinar datang seperti sinar 3, maka akan semakin banyak sinar yang dipantulkan secara sempurna. Kemudian dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul yang banyak tersebut akan menghasilkan suatu bayangan semu yang banyak jumlahnya dan akan terlihat seperti air. Jadi sebenarnya fata morgana terjadi karena peristiwa pemantulan cahaya, bukan pembiasaan cahaya. Namun, untuk dapat menjelaskan peristiwa pemantulan sempurna, kita perlu menggunakan konsep pembiasaan cahaya. Fenomena yang kedua yaitu peristiwa pembentukan bayangan pada periskop. Periskop adalah alat optik yang berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau berada dalam sudut tertentu. Bentuknya sederhana, yaitu berupa tabung yang dilengkapi dengan prisma pada ujung-ujungnya. Prisma ini akan memantulkan cahaya yang datang sejajar padanya, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu tabung. Periskop digunakan pada tank kapal selam. Para navigator kapal selam memanfaatkan periskop untuk mengamati gerak-gerik yang terjadi di atas permukaan laut. Lalu, bagaimana cara kerja periskop ini? Apakah ada keterkaitan dengan konsep pembiasaan cahaya? Prinsip kerja periskop ini menggunakan konsep pemantulan sempurna. Proses pemantulan sempurna terjadi pada prisma yang digunakan sebagai alat optik untuk menangkap dan memantulkan cahaya. Prisma ini berjumlah 2 buah yang disusun membentuk sudut 45 derajat. Ketika kita melihat ujung bawah periskop, sinar sejajar dari objek masuk lewat ujung atas mengenai prisma optik. Kemudian prisma tersebut akan memantulkan secara sempurna sinar dari objek tersebut membentuk sudut 45 derajat ke arah prisma optik kedua. Kemudian sinar pantul dari prisma pertama tadi akan dipantulkan kembali 45 derajat oleh prisma kedua menuju mata kita. Dengan demikian kita dapat melihat objek tersebut. Fenomena yang ketiga yaitu peristiwa dasar kolam yang tampak dangkal. Jika kalian pernah memperhatikan kolam renang yang airnya jernih, maka akan tampak bahwa dasar kolam tersebut tampak dangkal. Namun, jika kita menceburkan diri ke dalam kolam tersebut, yang terjadi adalah dasar kolam ternyata tidak sedangkal yang kita lihat ketika berada di darat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pembiasaan merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melalui 2 medium yang berbeda kerapatan optiknya, di mana medium tersebut haruslah benda bening. Air jernih termasuk benda bening, sehingga pada air juga dapat terjadi peristiwa pembiasaan. Ketika kita melihat dasar kolam, cahaya dari dasar kolam menuju mata kita
Ketika melewati permukaan air, cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normal karena indeks bias air lebih besar dari indeks bias udara. Sinar datang 1 dan 2 berasal dari dasar kolam menuju ke permukaan air dan oleh udara. Kedua sinar tersebut dibiaskan menjauhi garis normal menuju mata kita menjadi sinar bias 1 dan 2. Kedua sinar bias tersebut tidak berpotongan. Yang berpotongan adalah perpanjangan kedua sinar bias. Di titik perpanjangan kedua sinar bias ini terbentuklah bayangan semu dari dasar kolam yang letaknya di atas dasar kolam sebenarnya. Bayangan dasar kolam inilah yang terlihat oleh mata kita. Oleh karena itu, pada kolam yang airnya jernih, jika diamati dari atas permukaan air, maka dasar kolam akan terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya. Jadi, bagi kalian yang tidak pandai berenang, jangan sampai terkecoh dengan ilusi optik semacam ini. Fenomena yang terakhir atau yang keempat yaitu posisi benda langit tidak berada pada tempat sebenarnya. Kalian tentunya pernah melihat jutaan bintang di angkasa ketika malam hari yang cerah, bukan? Bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahaya. Karena memancarkan cahaya inilah bintang-bintang di luar angkasa dapat terlihat dari bumi. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah posisi bintang yang kalian lihat dari bumi sama dengan posisi bintang yang sebenarnya di angkasa? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena bumi merupakan salah satu benda langit yang dapat dihuni oleh manusia. Bumi memiliki lapisan atmosfer yang banyak sekali memberi manfaat bagi kehidupan di bumi. Salah satunya adalah untuk melindungi makhluk hidup dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Lapisan udara pada atmosfer bumi dengan lapisan hampa udara di luar bumi memiliki indeks bias yang berbeda. Udara pada atmosfer bumi indeks biasnya 1,0003, sedangkan ruang hampa udara atau vakum indeks biasnya adalah 1,0000. Meskipun selisihnya sangat kecil sekali, jika cahaya melewati dua lapisan udara tersebut, tetap saja akan mengalami pembiasaan. Hal ini yang menyebabkan kenapa bintang tidak berada pada posisi yang sebenarnya. Contohnya, sebuah bintang di titik A tampak oleh kita ada di A aksen. Contohnya, hal ini terjadi karena cahaya dari bintang dari medium hampa udara dibiaskan mendekati garis normal ketika berada di atmosfer bumi. Perpanjangan garis sinar bias ini akan menghasilkan bayangan dari bintang tersebut. Oleh karena itu, bintang-bintang yang terlihat di bumi sebenarnya tidak pada posisi yang sebenarnya, melainkan berada pada posisi yang lebih jauh lagi. Hal yang serupa juga berlaku untuk benda langit lainnya seperti bulan dan matahari. Umumnya, benda-benda angkasa yang kita lihat terangkat kira-kira 0,5 derajat ke atas. Sekian penjelasan dari saya mengenai balok kaca dan juga prisma, dan juga beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.